Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajarnya di rumah aja ya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar materi tentang apa? Nah, betul, kemarin kita belajar tentang Wali Songo. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang biografi Abdurrauf Assingkili. Ada yang tahu nggak siapa itu Abdurrauf Assingkili? Abdurrauf Assingkili adalah seorang ulama yang berasal dari Aceh. Beliau lahir pada tahun 1615 Masehi di Banda Aceh. Nah, nama asli beliau adalah Abdurrauf Al-Fansuri. Namun beliau juga dikenal sebagai Abdurrauf Singkel. Pada tahun 1643 Masehi, Abdurrauf Assingkili ini pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus melaksanakan ibadah haji. Sebelum itu beliau juga singgah ke beberapa tempat pusat pendidikan, diantaranya di Doha, di Qatar, di Madinah, lalu di Mekah. Beliau belajar di Mekah selama 19 tahun. Beliau juga belajar kepada Syekh Ahmad Kusasi yang menjadi guru beliau untuk belajar tarekat Satariyah. Nah, selanjutnya beliau mendapat ijazah dari syekhnya, kemudian dapat mengajarkan tarekat Satariyah di Nusantara. Setelah beliau belajar di Makkah, kemudian beliau pulang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Banyak sekali pengikut-pengikut beliau, yaitu murid-muridnya. Di antaranya adalah Syekh Burhanuddin yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau ini adalah seorang ulama yang memiliki banyak karya tulis dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang fikih, tafsir, tasawuf, dan juga hadis. Salah satu kitab beliau yang terkenal yaitu kitab Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini adalah kitab tafsir pertama kali yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kitab ini terkenal di Istanbul, Kairo, Mekah, maupun sampai di Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, kitab ini mulai diproduksi atau diterbitkan pada tahun 1981 di Jakarta. Salah satu karya beliau di bidang fikih yaitu Ma'rifat At-Tulab, yaitu kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i. Salah satu kitab tasawuf beliau yang terkenal adalah kitab Umaddat Al-Muhtajin. Kitab ini terkenal dengan beberapa aspek diantaranya yaitu membahas tentang sifat-sifat Allah, dzikir dan juga rasul-rasul Allah. Nah, dalam kitab ini juga Abdurrauf Assingkili menuliskan tentang biografi beliau, juga menuliskan tentang siapa guru-gurunya, yang kemudian banyak membahas tentang gurunya bernama Syekh Ahmad Kusasi. Semasa hidup Abdurrauf Assingkili, beliau mengajarkan agama Islam di daerah Aceh dan sekitarnya, yang mana muridnya itu berasal dari seluruh Nusantara. Nah, kemudian beliau juga aktif dalam menulis kitab-kitab yang menjadi bahan rujukan beberapa bidang ilmu di Nusantara ini. Abdurrauf Assingkili meninggal pada tahun 1693 Masehi, yang kemudian dimakamkan di dekat masjid yang beliau bangun di daerah Kuala, Aceh. Beliau juga disebut oleh orang-orang sekitar sebagai wali tanah Aceh atau Tengku Syah Kuala. Peran Abdurrauf Assingkili dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara diantaranya adalah: 1. Beliau itu sebagai pelajar yang giat dan gigih dalam belajar, yaitu beliau menjadi contoh yang bagus dan baik untuk generasi muda di Indonesia. Yang kedua adalah beliau adalah ulama yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu. Nah, yang ketiga adalah beliau adalah ulama yang produktif, sehingga banyak sekali karya tulis beliau yang dalam wujud beberapa bentuk konsentrasi ilmu, diantaranya tafsir, hadis, tasawuf, dan juga fikih. Keteladanan dari tokoh Abdurrauf Assingkili ini yang dapat kita contoh di kehidupan sekarang adalah beliau sebagai ulama yang gigih dalam menuntut ilmu.
Beliau sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu sehingga sampai ke negeri yang jauh, ke Makkah. Nah, di zaman sekarang ini perlulah adik-adik untuk mempunyai semangat yang kuat untuk menuntut ilmu sampai ke manapun. Yang kedua adalah bahwa Abdul Rauf Asingkili ini menjadi tokoh ulama yang sangat produktif sehingga menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku. Adik-adik juga dapat mencontoh sikap beliau ini dengan banyak menulis, karena dengan latihan menulis kita bisa menghasilkan banyak karya yang akan dikenang oleh masyarakat. Yang ketiga adalah Abdul Rauf Asingkili sebagai tokoh ulama yang menguasai berbagai macam bidang ilmu. Jadi adik-adik sekalian, tidak ada salahnya untuk belajar berbagai macam ilmu sehingga kita akan menjadi ahli dalam bidang-bidang yang sangat banyak tentunya, yang juga macam-macam manfaatnya. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Kalau adik-adik mempunyai pertanyaan tentang materi ini, adik-adik bisa tulis di kolom komentar atau adik-adik bisa menulis di grup WhatsApp secara online. Nah, untuk tugasnya adik-adik silahkan bentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang, kemudian mendiskusikan secara daring tentang materi biografi dari Abdul Rauf Asingkili dan juga keteladanan yang dapat dipelajari dari materi kita hari ini. Nah, selanjutnya adik-adik menulis rangkuman tentang biografi Abdul Rauf Asingkili dan juga peran dan keteladanan beliau di atas kertas, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp. Satu kelompok hanya mengumpulkan 1 buah rangkuman. Batas pengumpulan rangkuman tersebut di pertemuan minggu depan ya. Motivasi kita kali ini adalah berasal dari kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, utlubul ilma walau bisin. Artinya, tuntutlah ilmu walau itu sampai ke negeri Cina. Sejauh apapun tempatnya berada, jika tujuan kita adalah menuntut ilmu, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Nah, adik-adik, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.